ke ibu sendiri. Ibu sendiri pernah muslim apa enggak? Memang muslim. Memang muslim ya? Bukan pernah, memang muslim, bukan pernah muslim, memang muslim. Nah, itu juga menjalankan puasa, sholat gitu pada waktu itu. Iya. Iya, melakukan. Kalau muslim kan melakukan semuanya puasa. Kalau lebaran puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Senang semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya ya, untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya kembali menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Pastor Yusuf Manubulu, yang mana di sini dia menampilkan seorang yang katanya murtadin, namun setelah didengar kesaksiannya, ternyata banyak yang tidak masuk di akal dan di luar logika akal sehat. Nah, bagaimana selengkapnya video tersebut nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Dan yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk mendukung channel ini, khususnya channel Islam Kristologi ya, untuk terus berusaha membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Oke Bu Marisa, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Haleluya, haleluya. Saya mengenalkan diri saya seorang Muslim. Dulunya saya mantan Muslim. Sekarang saya suku Melayu. Saya seorang suku Melayu. Saya 8 bersaudara dari keluarga. Sebenarnya dari keluarga saya seorang tidak mampu. Orang tua saya seorang nelayan. Saya anak kelima dari 8 bersaudara. Saya di sekolah, mungkin orang tua saya kurang mampu untuk menyekolahkan saya disekolahkan hanya kelas 2 SD. Itu saya sudah pindahkan sekolah ngaji gitu. Terus saya masuk sekolah ngaji, mungkin saya terlalu besar, sekitar umur saya itu 10 tahun. Jadi mungkin saya malu kalau untuk sekolah lagi gitu. Jadi saya ngambil keputusan sama orang tua, saya berhenti sekolah. Setelah itu saya berumur 15 tahun, karena keluarga saya keluarga nggak mampu. Jadi kami diajarkan itu hidup mandiri. Kami bisa umur 15 tahun, saya sudah bisa bekerja, bantu orang tua. Nah, saudaraku semua, kita sudah dengarkan penjelasan pertama dari ibu yang memberikan kesaksian yang katanya adalah dulunya Muslim ya, dan sekarang berpindah ke Kristenan. Yang pertama tentu kita harus melihat dasar dari orang tersebut dalam keislamannya.
dalam keimanannya, dalam kecerdasannya, karena agama Islam adalah agama untuk orang-orang yang cerdas dan yang berlogika, yang logis dan rasional. Nah, kalau kita dengar barusan, dia sekolah saja hanya sampai kelas 2 SD, kemudian juga tidak ada pembelajaran tentang agama yang benar dan yang baik, baik dalam mengerjakan segala perintah Allah dan juga dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Jadi memang tidak ada dasar sama sekali, dan tentunya tidak bisa paham dan tidak bisa masuk ke dalam hati keimanan terhadap Allah SWT juga kitab suci Al-Quran. Jadi orang-orang yang seperti ini memang sangat mudah, dan ini adalah makanan empuk para iblis ya, karena iblis itu selalu siap siaga menunggu kesempatan yang tepat untuk menyesatkan orang, dan selalu saja mencari celah, karena iblis lebih siaga daripada manusia sendiri. Karena kalau kita berjalan, dia ikut berjalan, kita berlari, dia berlari, kalau kita tidur, dia malahan melek ya. Jadi seperti itulah cara kerja iblis untuk menunggu kesempatan agar bisa menyesatkan manusia. Oke, kita dengarkan lagi penjelasan dari ibu ini. Dan setelah itu saya sholat. Di masa kecil itu saya diajarkan untuk patuh sama orang tua dan taat. Jadi saya berpikir seperti ini. Saya sholat jadi saya pengen cari tahu kehidupan gitu. Saya sholat pengen saya tahu gini. Tuhan, ya Allah, saya ingin melihat-Mu gitu. Seperti apakah Tuhanku yang harus aku sembah gitu. Saya itu hidupnya pengen menghayal seperti ini. Saya berjalan kalau pergi kerja, berjalan pikir seperti ini. Kalau seandainya saya bisa memuji Tuhan dengan pujian, dengan nyanyian, apakah bisa seperti itu gitu. Saya pengen cari tahu itu kebenaran. Siapa sih yang harus kusembah? Saya pengen melihat itu Tuhan seperti apa. Apakah berbentuk ataukah tidak. Saya sholat. Itu saya diajarkan umur 15 tahun. Kami kena hidup mandiri 15 tahun. Di umur 15 tahun. Jadi saya merasa seperti ini. Tuhan, saya pengen lagi melihat siapakah Tuhan itu sebenarnya gitu. Itu tahun 2004. Itu umur saya 15 tahun. Setelah itu saya nggak dapat jawaban, tapi saya tetap mencari, saya tetap sholat, tetap saya mencari. Umur saya udah menjelang 18 tahun, itu udah mulai dewasa. Saya tetap bekerja. Saya dapat jawaban lagi. Saya bertanya, saya pikir seperti ini. Saya pengen menghayal lagi, seperti apakah Tuhan itu gitu. Yang saya sholat, saya pengen lihat Tuhan itu seperti apa. Ternyatanya saya berkata seperti itu, saya tidur, saya mimpi. Mimpi itu selalu datang cahaya. Cahaya itu datang dan hilang. Itu satu kali cahaya datang. Kedua kalinya saya juga tidur. Saya mimpi juga cahaya itu hilang. Jadi saya bertanya, ini tanda apa? Saya pikir ini tanda apa? Ini tanda apa? Kenapa 2 hari berturut saya mimpi cahaya? Udah itu saya abaikan, saya lupakan seperti itu. Saya tetap juga bekerja. Setelah juga malam ketiga, cahaya itu juga datang sama saya. Datang juga cahaya itu, mimpi juga cahaya itu datang. Jadi saya bangun. Loh, ini tanda apa? 3 hari berturut saya cahaya itu terus datang. Jadi saya abaikan seperti itu. Jadi esoknya saya duduk di rumah, di ruang tamu. Saya lihat
cahaya itu turun lagi, datang dari atas turun ke kamar. Jadi saya kejar di kamar. Itu seperti apa? Saya lihat di kamar, tidak ada. Ini tanda apa lagi gitu. Jadi saya coba berpikir lagi, ini tanda apa ya? Tapi saya nggak tahu itu tandanya apa, karena nggak ada yang bisa saya kenal untuk saya tanya. Jadi saya coba lagi berpikir itu tanda apa, jadi saya abaikan lagi. Udah itu malam keempat, saya belum tidur. Pukul jam 12 malam, ternyata cahaya itu nyata. Turun. Saya melihat di kamar saya itu, saya bukan di ruangan kamar. Kayaknya seperti saya itu kayak di ruangan saya itu bukan kamar saya lihat, tapi cahaya itu datang menjadi manusia. Saya lihat di awan-awan, tiba-tiba saya lihat itu sudah berawan di samping kiri saya sudah awan. Saya lihat cahaya itu menjadi manusia, saya lihat Tuhan Yesus nyata. Tuhan Yesus wajahnya nggak bisa kita lukiskan, hanya saya yang kalau saya hayalkan wajahnya nggak bisa dilukiskan. Dia itu sangat seperti seorang bapa. Dia pakai baju jubah putih, pakai selempang, rambutnya seperti ke kilau-kilauan. Jadi saya berkata seperti itu, saya terkejut karena saya nggak pernah lihat, saya terkejut. Itu apa gitu? Ternyata Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Setelah itu langsung hilang. Jadi saya terkejut loh. Ternyata apa ini jawabannya yang selama saya cari? Yang selama saya cari, saya pengen lihat Tuhan seperti apakah yang saya sembah ini, saya pengen lihat wujudnya seperti apa. Apakah seperti itu? Jadi pukul jam 1 malam saya nggak tenang, roh saya nggak tenang. Ini tanda apa? Gitu. Jadi besok paginya saya cari tahu, ada seorang teman saya, seorang Kristen juga. Saya tanya sama dia. Gitu. Ini saya mimpi itu 3 kali turut-turut. Tapi mimpi keempat saya itu datang. Itu tanda apa? Jadi dia jawab seperti ini. Oh, yang kau mimpikan itu yang datang samamu itu Tuhan Yesus katanya. Saya terkejut. Nah, saudaraku semua, kita sudah dengarkan apa yang disampaikannya, dan sini malahan mulai kelihatan ngibul ya, seperti cerita dongeng untuk anak-anak yang disampaikan. Berawal dari dia sholat, kemudian dia kepingin tahu seperti apa wujud dari Tuhan tersebut. Nah, di sini saja kita sudah bisa mengerti bahwa orang ini memang bukanlah dari Islam dahulunya. Karena kalau umat Muslim tidak perlu mencari Tuhan tersebut, karena Tuhan itu selalu ada untuk kita. Buktinya kita diberi napas, diberi rezeki, diberi kebahagiaan dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak lagi yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, kemudian yang lebih lucunya lagi, karena dia kepingin terus ingin melihat wujud Tuhan. Kalau dia orang yang cerdas dan banyak pengetahuan, apalagi di bidang agama, tentu harusnya sudah tahu bahwa sedangkan nabi-nabi saja yang merupakan utusan Allah, tidak ada yang pernah melihat wujud Allah yang aslinya. Nah, ini si ibu ini, dia ini siapa? Kan seperti itu yang timbul pertanyaan bagi kita umat Muslim. Kemudian juga seperti cerita-cerita di kesaksian lainnya, selalu saja bermimpi ada penampakan yang berjubah putih, bercahaya, rambutnya panjang. Nah, ini sebenarnya adalah perbuatan iblis atau setan ya, yang ingin menyesatkan orang-orang yang rapuh, yang labil, yang tidak punya pendirian dan keimanan di dalam hatinya. Maka ini adalah makanan empuk bagi iblis untuk disesatkan. Ya, begini, saya sebelumnya ingin bertanya dulu, keluarga ibu itu Muslim apa Hindu apa Buddha ya? Muslim. Muslim.
Iya. Soalnya tadi kok ada ritual-ritual itu ritual apa ya? Saya itu Muslim sejak kecil kok nggak kenal ya. Pakai bunga terus di Oh, apa keliling di tengah terus anu itu iya. apa ya itu? Kadang gini, di situ ritualnya campuran gitu kan. Saya kan orang Melayu. Itu keluarga Uwa masih percaya perdukunan dan juga dicampurkan dengan tentang zikir dicampurkan gitu. Jadi satu. Oh, jadi keluarga ibu itu keluarga musyrik ya. Artinya bukan keluarga muslim ya. Muslim ada juga Saya melakukan seperti itu. Saya muslim sejak lahir kok nggak kenal ya acara-acara seperti itu. Ya, Itu yang saya kenal itu apa itu orang-orang musyrik yang melaksanakan itu. Sudah kita ke ibu sendiri. Ibu sendiri pernah muslim apa enggak? Memang muslim. Memang muslim ya? Bukan pernah, memang muslim, bukan pernah muslim, memang muslim. Itu juga menjalankan puasa, sholat gitu pada waktu itu. Iya. Iya, melakukan. Kalau muslim kan melakukan semuanya puasa. Kalau lebaran puasa, tetap dilakukan. Kalau sholat sehari dilakukan. Itu sholatnya apa saja, Bang? Sholat apa saja yang bisa dilakukan? Ya sholat ya 5 rakaat lah. Zuhur, isya, asar itu tetap dilakukan. Yang lain? Kita sekarang kan sudah hidup baru. Yang kita bahas ini apa? Yesus. Yesus sudah saya tinggalkan. Saya nggak mau mengingatkan. Iya, begini Bu. Saya nggak mau mengingatkan yang lama. Berhenti dulu. Sejak kapan nih Pak Yusuf Islam tiap ada hari sholat 5 rakaat? Kesaksian itu harus dialami. Kesaksian tapi tidak dialami itu namanya hoax. Itu dusta, bohong. Oh, iya. Saya nggak bahas tentang agama saya dulu. Saya membahas tentang kesaksian saya menerima Yesus. Itu sudah saya tinggalkan agama saya. Saya hidup baru, lahir baru. Saya nggak mau mengingatkan yang lama. Jadi saya sini bukan untuk membahaskan yang seperti itu. Saya membahaskan Yesus dalam diri saya. Ya, sebetulnya tidak ada masalah itu. Kristen mau nggak masalah. Cuma itu bersaksi jawab ibu dari itu harus bisa membuktikan bahwa itu Muslim. Tidak yang dikatakan Pak Yusuf tiap hari saya nggak mau mengingatkan saya yang lama. Saya nggak membawa saya. Saya memang nggak. Izinkan saya untuk mengatakan bahwa itu kafir dari lahir. Begini Pak Cabe, halo? Ya, jadi gini, yang Bapak sampaikan tadi, kita harus mengerti bahwa setiap daerah itu kan berbeda. Mereka punya budaya, mereka punya adat. Kalau Ibu Marisa ini, dia dari suku Melayu, Pak. Jadi, kalau dibilang di dalam menjalankan agama mereka dulu, itu kan bisa saja dengan tradisi-tradisi daerah mungkin dicampur adukan, ya. Jadi, tetapi sejak awal memang Ibu Marisa ini adalah seorang Muslim, gitu. Jadi kalau dia bersaksi Muslim, kenapa? Itu pasti kan saya sudah menerima. Mungkin saya tidak tahu dengan daerah lain. Kemudian saya akan masuk ke pribadi. Ya. Kan saya minta karena beliau mengatakan kan hanya menyebutkan itu apa saja. Ya, tadi kan sudah disebutkan sama Ibu Marisa bahwa dia melakukan puasa sebelum di bulan Ramadan. Dia juga melakukan sholat. Nah, sholat 5 waktu itu juga dilakukan sama beliau. Nah, yang Bapak Cabe mau tanyakan apa di antara yang sudah Bapak tanyakan tadi? Nah, saudaraku semua, kelihatan sekali bahwa ibu ini mengibul di sini ya.
ketika ditanya oleh Pak Cabe tentang keislamannya, malahan ibu ini menjadi emosi. Ditanya tentang solat, dia menjawabnya ya solat 5 rakaat katanya, bukan 5 waktu. Itu pun yang disebut hanya solat zuhur, asar, dan maghrib. Jadi artinya dia betul-betul tidak paham dengan Islam, tapi ingin coba seperti orang Islam. Kemudian juga Pak Cabe menanyakan ritual-ritual yang dilakukan oleh ibu ini dengan keluarganya. Dia mengatakan bahwa di kampungnya itu ajaran Islam dicampur dengan ritual-ritual yang seperti itu, perdukunan segala macamnya. Dan kemudian juga pastornya juga ikut-ikutan mengatakan bahwa ajaran Islam itu bercampur dengan tradisi adat. Nah, sinilah letak kekacauan, ketidakpahaman orang-orang ini yang mencampur adukkan ajaran agama dengan budaya, juga pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua ibu ini, yaitu dengan ikut di perdukunan, itu adalah suatu kemusyrikan yang nyata-nyata itu adalah yang sangat tidak dibolehkan oleh Allah dan merupakan dosa besar. Artinya kemusyrikan mempercayai ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita dengarkan lagi. Seperti apa, Pak? Ya, Suaranya kurang jelas. Sebutan sholat 5 waktu itu apa saja? Ibu jelas nggak, Ibu Marisa? Jelas. Sekarang kan saya kan bukan membahaskan, saya lupakan agama saya yang lama. Saya hidup yang baru. Saya nggak perlu membahas seperti itu lagi. Ya, itulah Pak yang saya sebutkan dengan hoax itu. Masa kalau cuma menyebutkan 5 waktu itu saja itu sudah lupa. Padahal ada cuma 5 baru waktu, 11 tahun. zuhur, asar, isya, maghrib. Terus? Jadi kurang jelas apa yang Bapak maksud lagi sama saya. Sudah saya lakukan. Itu tahu umur saya 15 tahun. Bapak tahu umur 15 tahun itu pengalamannya kurang Ya, banyak. coba. Bapak tahu umur 15 Sebutkan tahun 5 waktu itu. Sudah saya jawab. Apa kurang jelas saya jawab? Saya nggak perlu berulang-ulang kali saya jawab, Pak. Mohon maaf. Ya, tadi kan sudah dijawab ya Pak Cabe, itu zuhur, azhar, isya, maghrib. Kan sudah dijawab tadi, Pak. Halo? Halo? Ya, tadi kan sudah dijawab ya Pak Cabe ya. Saya tadi tidak bertanya sejauh itu. Sebetulnya sebelum saya masuk ke pertanyaan inti itu tadi saya hanya bertanya tentang latar belakang. Sebetulnya seandainya dijawab dengan itu sebetulnya tidak masuk ke ranah perdebatan sebetulnya tadi. Kan tadi saya di awal sudah mengatakan sebelum saya ke pertanyaan inti, saya ingin tahu apakah itu pernah muslim. Kemudian kan saya menanyakan kalau pernah muslim apakah pernah menjalankan sholat, soalnya banyak juga muslim abangan yang tidak menjalankan itu, ibu menyatakan menjalankan. Makanya kan saya tadi menanyakan 5 waktu itu apa saja. Sebetulnya jawab itu mulai nama sholatnya pertama ini cukup sebetulnya. Terus kemudian saya masuk ke pertanyaan. Tetapi ibu ini sudah terlalu jauh ke sana, saya sudah melupakan lah. Itu saya anggap itu hoax, berarti nggak pernah tahu tentang Islam. Jadi gini Pak, itu tadi hanya miskomunikasi. Jadi karena juga suaranya kurang jelas. Jadi apa yang Bapak maksudkan, Ibu Marisa juga tadi tidak terlalu menangkap. Kalau misalnya Bapak punya pertanyaan juga jelas tadi, saya pikir juga Ibu Marisa artinya, kalau artinya hanya secara umum, saya pikir dia juga bisa menjelaskan, dia juga bisa menjawab. Seperti itu Pak. Ya, pertanyaan saya kan juga tidak spesifik, artinya kan sangat umum sekali. Artinya ketika
saya bertanya apakah pernah Muslim, kemudian kalau dijawab pernah, kemudian sholat 5 waktu itu apa saja, itu sebetulnya kan kalau hanya menyebutkan gitu kan sama sekali nggak akan mengurangi iman, nggak akan apa itu Iya. berpengaruh pada iman sebetulnya. Betul. Kan sudah Tadi saya gini jawab. Pak. Tadi Ibu Marisa sudah jawab, cuman mungkin karena sinyalnya kurang bagus, Pak Cabe tadi tidak bisa mendengarkan dengan baik. Tadi Ibu Marisa sudah jawab bahwa sholat yang dia lakukan itu ada 5 waktu. Maghrib, Isya, Zuhur, terus apalagi yang disebutkan tadi. Asar. Tadi beliau sudah jawab Pak, cuma mungkin karena sinyal lagi kurang maksimal, mungkin Bapak kurang dengar tadi Pak. Ya, pertama mungkin betul kurang dengar. Kemudian yang kedua, terlalu sensitif Ibu ini. Karena apa? Tadi jawabnya sudah dimulai dengan saya sekarang sudah Yesus, sudah percaya Yesus, sehingga saya tidak mau lagi ingat ke sana, kan sudah terlalu sensitif gitu. Padahal saya cuma hanya meminta untuk menyebutkan saja, bukan meminta untuk bacaan atau hafalan atau enggak. Cuma sebetulnya itu sebetulnya. Oke lah Pak, sebetulnya tadi saya ingin masuk ke kesaksian, tapi tampaknya Ibu ini enggak komunikatif, enggak bisa diajak diskusi. Maka terima kasih waktunya, mungkin lain waktu saja saya. Oke. Oke Pak. Oke, baik Pak Cabe. Oke. Saudaraku semua, kita sudah dengarkan seperti di awal Pastor ini mengatakan kesaksian yang ditampilkannya ini adalah nyata ya, bukan hoak karena dialami. Nah, namun kenyataannya ketika Pak Cabe menanyakan kepada si ibu ini perihal tentang hal-hal yang umum saja di dalam ajaran Islam, malah dia tidak bisa menjawab dan ngawur sekali ya, bahkan terkesan sangat emosi dan tidak menunjukkan sikap seorang Kristen yang katanya adalah ajaran kasih yang penuh kelembutan. Di sini tidak ada nampak sama sekali ya. Dan juga Pak Pastornya pun juga tidak paham dengan ajaran Islam, dan setiap pertanyaan Pak Cabe dia ngeles ya dengan mengatakan alasan sinyalnya tidak bagus. Namun pertanyaannya cukup sederhana dan gampang sekali, dan tidak ada yang berat untuk disampaikan, terkecuali mungkin Pak Cabe menanya atau menyuruh membaca 2 kalimat syahadat. Itu mungkin bisa saja orang itu akan menolak ya, tapi ini hal-hal yang wajar saja yang ditanyakan, namun tidak bisa dijawab dengan tepat dan benar. Nah, ini kembali di sini menunjukkan bahwa ibu yang memberikan kesaksian di channel ini kembali menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya memang adalah kadal ya, kafir dari lahir, cuma ingin berkamuflase seperti Muslim yang pada umumnya. Namun mereka tidak mengetahui hal-hal yang umum, apalagi yang lebih spesifik ataupun kajian yang lebih dalam. Nah, demikianlah saudaraku semua, dan akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.